Kalian pernah nggak sih ngerasa stres berlebih sampai sakit kepala dan susah tidur? Banyak beban dan banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, tapi nggak ada semangat untuk nyelesainnya. Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya di sini. Video kali ini akan membahas tentang burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan emosional, fisik, dan psikis yang ditunjang oleh rendahnya self-esteem, self-efficiency yang disebabkan oleh penderitaan stres yang intens dan berkepanjangan. Istilah burnout pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog Amerika yang bernama Herbert Freudenberger pada tahun 1974. Ia menulis tentang fenomena burnout dalam sebuah buku yang berjudul Burnout: The High Cost of High Achievement. Tahukah kalian, ternyata burnout bukan merupakan gangguan psikologis, melainkan suatu keadaan yang dapat memicu gangguan psikologis jika tidak ditangani dengan baik. Tidak hanya itu, burnout juga dapat menyebabkan gangguan fisik seperti sering sakit kepala atau nyeri otot, imunitas menurun dan gampang sakit, merasa lelah dan tidak punya energi sepanjang waktu, mengalami gangguan tidur, bisa jadi susah tidur atau jadi kebanyakan tidur. Perubahan nafsu makan, entah meningkat atau menurun. Penderita burnout biasanya lebih banyak makan atau malah nggak mau makan karena kehilangan nafsu makan. Selain gangguan fisik, burnout juga bisa menyebabkan gangguan emosional, seperti perasaan tidak berdaya, depresi, merasa terasingkan atau sendirian, kehilangan motivasi, lebih sensitif dan mudah marah, tiba-tiba menangis tanpa sebab, sinis dan negatif dalam memandang hidup. Penderita burnout biasanya memiliki penghargaan diri yang rendah, merasa belum pernah melakukan hal bermanfaat untuk orang lain, menganggap dirinya tidak mampu menunaikan tugas dengan baik di masa lalu, dan mereka juga beranggapan bahwa di masa depannya akan sama saja, tidak berarti apapun. Hal ini berasal dari ketidakpuasan dengan hasil kerja diri sendiri. Ciri-ciri burnout bisa jadi tidak terlihat, tapi akan lebih parah seiring berjalannya waktu. Lalu, adakah ciri-ciri burnout dalam diri kalian? Jika ada, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi burnout. Yang pertama adalah temukan penyebabnya. Sulit untuk membuat perubahan ketika kita tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Mencari tahu sumber stres merupakan langkah awal untuk mengatasi stres tersebut. Yang kedua adalah atur jadwal. Cara mengatasi burnout selanjutnya adalah memilah jadwal. Tentukan mana yang jauh lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu, dan putuskan tugas mana yang kurang penting, kemudian sisihkan. Menambahkan lebih banyak tugas hanya akan menambah lebih banyak frustasi dan stres. Yang ketiga, bicaralah pada orang yang kalian percayai. Memendam masalah dan kelelahan hanya akan menambah stres dan mempengaruhi kondisi kesehatan. Melibatkan orang terkasih yang terpercaya dapat membantu kalian merasa didukung dan tidak sendirian, sehingga kalian akan kembali bersemangat. Yang keempat adalah beri dukungan pada diri sendiri. Mencapai titik kelelahan dapat memunculkan perasaan gagal dan kehilangan tujuan atau arah hidup. Ketika mencapai titik kelelahan, kalian mungkin telah mendorong diri melewati titik yang kebanyakan orang secara realistik dianggap mampu untuk beberapa waktu. Berikan cinta dan dukungan pada diri sendiri. Ingatkan diri bahwa kalian tidak harus sempurna dan tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Bahkan tidak apa-apa untuk istirahat sejenak ketika merasa lelah. Yang kelima adalah melakukan aktivitas fisik. Cara mengatasi burnout selanjutnya adalah melakukan aktivitas yang santai dan mengatasi stres, seperti yoga, meditasi, atau workout. Melakukan aktivitas fisik mampu mengalihkan pikiran dari pekerjaan. Tidak hanya itu, olahraga juga bisa mengubah energi negatif menjadi energi positif. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memenuhi kualitas tidur setiap hari dengan baik. Nah, itu tadi cara mengatasi burnout.
Jika kondisi ini sangat mengganggu aktivitas kehidupan, sebaiknya periksa kepada ahli profesional atau psikolog. Tidak perlu takut untuk datang kepada seorang ahli jika dirasa itu perlu. Yuk, mulai cintai diri sendiri dengan menjaga kesehatan mental kita.